Pada suatu hari, murid-murid berangkat dari Yerusalem menuju Galilea yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan cukup jauh, tapi akhirnya mereka sampai di tepi danau Tiberias. Nah adik-adik, sebelum kakak melanjutkan ceritanya, kakak mengajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Kami dikumpulkan lagi di tempat ini, Tuhan. Berkatilah kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pembelajaran di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kakak melanjutkan ceritanya, tadi kan kita sudah berdoa pembuka. Waktunya kita membuka Alkitab. Nah, bahan ceritanya diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nanti kakak bacakan untuk adik-adik di rumah. Diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sekian firman Tuhan. Adik-adik bisa lihat ya di layar bahwa murid-murid Tuhan Yesus sedang ingin berlayar untuk menangkap ikan. Akan lanjutkan cerita yang tadi. Murid-murid berangkat dari Yerusalem ke Galilea seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Perjalanan cukup jauh, tapi akhirnya mereka sampai juga di tepi danau Tiberias. Mereka memandang danau yang biru dan tenang. Mereka teringat disitulah mereka dahulu menangkap ikan sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus. Setelah mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka tidak menangkap ikan lagi. Mereka menjadi murid Tuhan Yesus, mengikut Dia kemanapun Dia pergi. Hari semakin sore, matahari hampir tenggelam. Murid-murid masih duduk di situ dan menunggu. Tuhan Yesus belum datang. Tiba-tiba Petrus berkata, "Aku mau pergi menangkap ikan." Aku ikut ya." "Aku juga ya," kata yang lain. Mereka segera naik ke atas perahu dan mendayung ke tengah danau. Petrus melemparkan jalanya, tapi ketika ditarik, jala itu kosong. Andreas mencoba melempar jala itu lagi, tapi ketika ditarik, tetap tidak ada ikannya. Semua murid yang lain mencoba juga menebar jala kan, tetapi sama saja hasilnya. Ketika jala itu ditarik, jala itu kosong, tidak seekor pun ikan di dalamnya. Mereka semua sangat kecewa.
Lalu Petrus berkata, mungkin kita harus pindah ke tempat lain. Mereka mendayung perahu mereka ke tempat yang lain. Lalu mereka mencoba lagi menebarkan jala. Ketika ditarik, kosong lagi. Sepanjang malam mereka berusaha menjala ikan. Sampai hari menjelang pagi, tidak ada seekor ikan pun. Mereka sangat kecewa dan sedih. Tiba-tiba ada suara, "Anak-anak, apakah kalian mempunyai ikan?" Murid-murid menoleh dan melihat seseorang berdiri di tepi pantai. Mereka semua menjawab dengan sedih, "Tidak. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, nanti kalian memperoleh ikan," kata orang itu lagi. Murid-murid saling berpandangan dengan heran. Siapa orang itu? Mereka tidak tahu. Tapi, baiklah. Mereka menurut saja. Terus segera menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Murid-murid yang lain memperhatikan dengan hati berdebar. Apakah yang akan terjadi? Ketika jala ditarik, "Oh, ikan! Banyak sekali!" teriak Petrus. Berat sekali. Tolong tarik jala itu bersama-sama." Benar, jala itu sangat berat karena banyak sekali ikan di dalamnya. Ikannya besar-besar, meloncat-loncat di dalam jala. Begitu banyak sampai mereka tidak kuat menariknya. Ketika melihat ikan itu, Yohanes melihat orang yang di pantai tadi. Dia masih berdiri di sana. Tiba-tiba Yohanes berteriak, "Petrus, itu Tuhan!" Petrus terkejut. "Ya, itu pasti Tuhan Yesus." Petrus segera meninggalkan jalannya, memakai baju, lalu terjun ke dalam air dan berenang ke pantai. Ia ingin segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain menyusul dengan perahu di belakangnya, sambil membawa jala yang penuh ikan. Sesampainya di pantai, mereka segera turun dari perahu. Mereka melihat di situ sudah ada api dengan ikan dan roti yang dibakar di atasnya. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan sarapan untuk mereka. Tuhan Yesus tersenyum dan berkata, "Bawalah beberapa ikan yang baru kalian tangkap." Petrus segera berlari ke perahu dan membawa beberapa ekor ikan. Tuhan Yesus mengajak mereka duduk sambil berkata, "Mari makan." Mereka duduk dan semua tahu bahwa dialah Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan membagikannya kepada murid-murid. Demikian pula dengan ikan-ikan itu. Murid-murid memandang tangan Tuhan Yesus yang berlubang bekas paku. Di tangan itulah para tentara memaku dia di kayu salib. Dia mati untuk mengampuni dosa-dosa mereka, tetapi sekarang dia hidup kembali. Mereka sangat senang. Mereka tidak akan melupakan makan pagi bersama Tuhan Yesus ini. Jadi, dari cerita yang aku bawakan, adik-adik dapat mengambil nilai bahwa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah bangkit dan tetap bersama-sama dengan kita semua, bersama adik-adik juga di rumah. Adik-adik, setelah kita sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang diambil dari Lukas 24 ayat 34. Kakak ulangi ya, ayat hafalan diambil dari Lukas 24 ayat 34. Ayat hafalan Lukas 24 ayat 34 bertuliskan, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit." Kakak ulangi, Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Diambil dari Lukas 24 ayat 34. Yang bertuliskan, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit." Mendengarkan firman Tuhan, lalu mendengarkan cerita, menghafal ayat hafalan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Kiranya firman-Mu menjadi pembelajaran untuk adik-adik di rumah. Dan Tuhan, berkatilah adik-adik di rumah, berilah kesehatan, keselamatannya Tuhan. Dan berkatilah juga orang tua,
kedua orang tuanya dalam mendidik dan membimbingnya. Berilah kesabaran kepada orang tuanya dalam mendidik adik-adik di rumah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur buat hari ini yang baik ini Tuhan. Terima kasih. Hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Bye.